Pernah kepikiran nggak? Gimana cara kita menyapa orang, atau bahkan cara kita bersin, itu semua ternyata bisa membentuk siapa diri kita loh. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan lihat gimana serangkaian etiket harian yang kita kenal sebagai adab bisa membawa kesadaran dan makna lebih dalam ke rutinitas kita sehari-hari. Acuan kita untuk obrolan kali ini datang dari sebuah karya yang ringkas tapi isinya dalam banget. Judulnya 10 Adab Sehari-hari dari Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsyaimi. Kita akan coba kupas 10 poin kunci etiket yang bisa banget kita praktekkan setiap hari. Oke, jadi apa sih sebenarnya adab itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak semacam panduan biar kita hidup lebih sadar dan penuh niat. Ini bukan sekedar aturan yang kaku, tapi lebih ke cara kita menanamkan rasa hormat dan kebaikan dalam setiap hal yang kita lakukan, dari cara kita ngomong sampai cara kita makan. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Gimana kalau ternyata dengan sedikit aja penyesuaian di kebiasaan harian, kita nggak cuma bikin hari kita jadi lebih baik, tapi kita juga secara aktif lagi ngebentuk versi terbaik dari diri kita. Menarik kan? Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, interaksi dengan orang lain. Di bagian pertama ini, kita akan fokus ke gimana adab bisa bantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghargai dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dari yang paling dasar ya, yaitu salam. Ini tuh lebih dari sekedar halo atau hai. Waktu kita mengucapkan salam, kita itu sebenarnya lagi mendoakan kedamaian, rahmat, dan berkah buat orang lain. Dan sebaliknya, mereka juga membalas doa yang sama baiknya buat kita. Indah banget kan cara memulai interaksi dengan saling mendoakan? Lanjut, soal cara kita berkomunikasi. Adab berbicara itu intinya adalah menempatkan rasa hormat di atas segalanya. Jadi kita diajarin untuk mikirin nggak cuma apa yang kita omongin, tapi juga gimana cara kita ngomonginnya. Coba deh bicara lebih pelan, suara lebih lembut, benar-benar hadap ke orang yang lagi ngomong, nggak motong pembicaraan, dan kasih kesempatan ke yang lebih tua buat bicara duluan. Ini semua nunjukin kalau kita beneran menghargai mereka. Nah, ini juga poin penting soal menghargai privasi. Dengan nggak berdiri pas di depan pintu, kita secara sadar menghindari kemungkinan ngintip ke dalam rumah orang. Dan kalau misalnya tuan rumah minta kita buat balik lagi nanti, ya udah, kita terima aja dengan lapang dada. Ini semua soal menghargai batasan dan ruang pribadi orang lain. Sekarang, kita coba perluas sedikit ya. Dari interaksi satu lawan satu, kita geser ke gimana adab ini berlaku waktu kita lagi ada di tempat umum atau lagi kumpul-kumpul bareng orang banyak. Waktu lagi di sebuah perkumpulan, tujuannya itu biar suasananya jadi nyaman dan harmonis buat semua. Kita datang, sapa semua yang ada, cari tempat duduk yang kosong tanpa mengganggu, dan yang penting selalu peka buat kasih ruang buat orang lain. Bahkan ada detail kecil kayak jangan misahin dua orang yang lagi duduk bareng tanpa izin. Keren ya, hal sekecil itu aja dipikirin. Ternyata, adab itu nggak berhenti di dalam ruangan. Di jalan umum pun ada etiketnya. Ini bukan cuma soal nggak nyakitin orang lain secara fisik, tapi juga tentang menjaga kesopanan dengan menundukkan pandangan dan secara aktif jadi pengaruh yang positif buat sekitar, dengan ngajak ke hal-hal yang baik. Nah, bagian ini menarik banget. Ternyata, niat baik itu bisa kita terapkan bahkan pas kita lagi berpakaian. Ada penekanan soal kebersihan dan kerapihan dengan warna putih yang dianggap paling baik. Urutannya juga ada maknanya loh. Mendahulukan sisi kanan pas memakai itu simbol kebaikan, dan mulai dari kiri pas melepas. Dan terakhir, kita masuk ke ranah yang paling personal nih. Setelah kita ngobrolin interaksi sosial, sekarang kita lihat gimana adab membentuk kebiasaan kita sehari-hari, bahkan waktu kita lagi sendirian. Siapa sangka, makan itu bisa jadi latihan mindfulness juga. Kita mulai dengan menyebut nama Tuhan, sebagai tanda kita sadar dari mana rezeki ini datang. Terus kita makan dengan terkendali. Pakai tangan kanan, ambil yang paling dekat. Dan kita tutup dengan rasa syukur. Ini langsung mengubah aktivitas makan dari sekedar kebutuhan fisik jadi sebuah momen yang penuh makna. Wah, bahkan buat refleks tubuh yang kayaknya otomatis banget, kayak bersin dan menguap, ada adabnya juga. Pas bersin, kita tutup buat jaga kebersihan dan kesopanan, lalu kita bersyukur. Pas menguap, kita coba tahan, kalau nggak bisa ya kita tutup mulut. Ini tuh detail-detail kecil yang nunjukin kepedulian kita sama kenyamanan orang di sekitar. Sekarang kita lihat adab sebelum tidur. Ini bukan sekedar merem terus tidur ya, tapi ini semacam ritual penutup hari yang dirancang buat menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri kita untuk istirahat. Ada beberapa langkah simpel buat ini.
Pertama, setelah kita berwudu dan berbaring miring ke kanan, kita dianjurkan baca ayat kursi sekali. Ayat ini dikenal banget karena kandungannya yang agung dan dipercaya sebagai bentuk permohonan perlindungan. Langkah kedua ini diulang 3 kali. Kita tangkupkan kedua tangan, baca 3 surat pendek pelindung, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, terus kita tiupkan ke telapak tangan, dan kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau. Ini kayak semacam tindakan buat menenangkan diri sebelum kita benar-benar terlelap. Jadi, setelah kita bahas semua ini, dari cara kita menyapa sampai ritual sebelum tidur, mungkin muncul satu pertanyaan besar. Kenapa sih semua detail kecil ini jadi penting banget? Nah, kutipan dari awal sumbernya ini benar-benar merangkum semuanya. Praktek-praktek ini tuh bukan aturan yang dibuat-buat, tapi ini adalah jalan untuk membentuk karakter kita jadi lebih baik. Intinya gini, dengan melatih kesadaran dalam hal-hal kecil, kita itu sebenarnya lagi membangun diri kita jadi pribadi yang lebih baik secara keseluruhan. Dan sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Nggak perlu kok mengubah semuanya sekaligus, tapi gimana kalau besok Anda coba pilih satu aja adab kecil. Mungkin cara Anda menyapa orang, atau cara Anda memulai makan, dan lakukan itu dengan niat yang penuh. Coba rasakan bagaimana satu tindakan sadar itu bisa mengubah sisa hari Anda.